Sukianto, Namo Buddhaya. Dalam episode ngobar kali ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya yang kita biasanya pakai Zoom, tidak ketemu langsung. Tapi karena hari ini kita lagi liburan, kita jalan-jalan keluar dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa bisa dibilang orang-orang yang paham dengan agama Buddha, dan tempatnya juga sangat spesial karena hari ini kita sedang ada di Kompleks Percandian Muara Jambi. Bagi yang belum pernah lihat, bisa kita ajak jalan-jalan sambil melihat-lihat bagaimana sih bangunan-bangunan yang ada di Kompleks Percandian Muara Jambi ini. Yang belum tahu, Kompleks Percandian Muara Jambi ini adalah yang terluas di Asia Tenggara, dan pada zaman dahulu ini adalah fakultas-fakultas atau bagian dari universitas besar yang sangat berjaya yang punya kerjasama dengan Universitas Nalanda di India. Jadi dulu ketika para mahasiswa itu mau kuliah di Universitas Nalanda, mereka belajar dulu di sini, belajar bahasanya, belajar Sanskerta. Kemudian di sini juga ada fakultas-fakultas kedokterannya, kemudian selain bahasa ada seni dan juga tentu saja agama Buddha, ada khusus meditasi, ada sutta dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin kita perlu sedikit promosi ya, kalau supaya candi ini juga terkenal sama seperti Candi Borobudur, karena terus terang kalau Candi Borobudur sudah terkenal ya, tapi candi ini masih agak kurang terkenal. Nah, kita sebagai umat Buddha dan apalagi para praktisi Dharma Duta, baik itu guru, dosen, penyuluh, itu kita punya tanggung jawab bagaimana memperkenalkan situs-situs yang bersejarah yang berhubungan dengan agama Buddha, supaya mereka generasi berikutnya itu punya perhatian dan juga mencintai apa yang sudah ditinggalkan kepada kita semua. Jadi mari kita simak obrolannya Ngobar episode 3 tentang bagaimana melestarikan situs bersejarah khususnya yang berhubungan dengan agama Buddha. Selamat menyaksikan. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan Mas Guru. Pada kesempatan hari ini kita berada di Percandian Muara Jambi yang konon kabarnya adalah terluas di Asia Tenggara. Pemirsa, bagaimana sebagai umat Buddha untuk membiasakan datang ke candi sebagai bukti, sebagai wujud, yaitu untuk menghormati peninggalan para leluhur, nenek moyang umat Buddha pada waktu itu. Dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Bagaimana ini Mbah Sarmo saya panggil gitu. Bagaimana kalau misalnya umat Buddha rajin atau membiasakan diri untuk datang ke Candi Muara Jambi? Bagaimana menurut Mbah Sarmo ini? Oh ya, kita sebagai umat ini sebenarnya ikut melestarikan dan menjaga ya. Jadi sewaktu-waktu kita sempatkan untuk datang ke candi. Candi ini milik siapa sih kan gitu. Jadi paling tidak sebagai umat Buddha kita tahu bahwa ini Candi Muara Jambi ini salah satu peninggalan leluhur kita, nenek moyang kita. Kita harus ikut menjaga, walaupun masuknya kita juga bayar. Oh gitu. Tetapi paling tidak kita ikut menjaga, melestarikan dan membudayakan. Intinya kalau memang kita sebagai umat Buddha rajin ke sini, ingin menghormati para leluhur begitu. Jadi menurut pandangan spiritual begitu. Kira-kira makhluk-makhluk di sini menyambut atau tidak gitu kira-kira? Sekarang gini, makhluk bagi orang yang tidak tahu arah ke sana kan bingung juga karena tidak bisa dilihat kasat mata. Betul. Sesekali kita melakukan ritual itu memang ada ritualnya. Bagaimana sih dengan bentuk yang sangat sederhana sekali kita bisa merasakan. Misalnya bisa melalui meditasi atau bahasanya semedi ya, untuk mengetahui hal-hal mistis di sini. Yang jelas di sini luar biasa. Makanya ketika masuk ke lokasi candi kita saling menghormati, paling tidak kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia yang ada di candi sini. Baik, ini dari segi orang tua. Bagaimana menurut
pemuda kita ini. Jadi menurut pemuda kita ini intinya adalah support apa yang akan diberikan oleh kaum muda ini terhadap warisan nenek moyang kita, yaitu leluhur-leluhur kita, agar sebagai umat manusia atau khususnya umat Buddha untuk menghormati, untuk memajukan kreativitas, terus ibadah atau apalah namanya. Bagaimana nih kaum muda ini gitu? Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berkunjung ke peninggalan-peninggalan Buddhis yang dalam agama Buddha bisa disebut juga dengan Dharma Yatra, merupakan sebuah bentuk penghormatan kita terhadap warisan leluhur yang sudah sedemikian rupa memberikan seni yang bisa kita nikmati pada saat ini. Ya. Selain seni tersebut, kita juga bisa melihat warisan-warisan baik dalam bentuk sastra dan segala macamnya yang bisa kita pelajari dan kita juga bisa gunakan sebagai acuan dalam pemahaman kita untuk memahami ajaran agama Buddha sepenuhnya. Dari segi Dharma Yatra saya pikir itu Mas Guru. Kemudian dari segi yang lain dapat kita lihat bahwasanya sebagai seorang agama Buddha yang tadi disebutkan bahwasanya sebagai pemuda apa sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan warisan leluhur kita ini? Sekarang ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali pemuda yang sudah tidak peduli dengan apa itu warisan budaya yang ada di Indonesia. Maka dari sini kita bisa menggalakkan bagaimana pemuda ini bisa peduli dengan warisan budaya yang ada di Indonesia yang sebenarnya mempunyai nilai-nilai luhur yang bisa kita jadikan pedoman sebagai seorang yang beragama Buddha dalam memahami dan mempelajari agama Buddha yang sesungguhnya. Oke, baik. Terima kasih para pemuda. Pemirsa, kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan tempatnya juga sangat luar biasa. Di mana? Candi Muara Jambi. Pemirsa, kita ada pandita umat Buddha, bukan mantan ini ya. Yang seperti dikatakan di YouTube ada mantan pendita. Nyebutnya aja salah pemirsa. Yang betul adalah pandita. Dan pada pagi ini kita bertemu dengan pandita yaitu dari umat Buddha, yaitu Romo Harto. Selamat pagi Romo, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Iya. Romo, kalau misalnya di suatu tempat, di wihara atau dimanapun Romo berjumpa dengan umat Buddha, bagaimana ajakan untuk selalu datang, untuk menghormat kepada para leluhur, yaitu di Candi Muara Jambi ini. Bagaimana Romo? Baik, terima kasih pemirsa. Jadi ketika kita sebagai seorang pandita, tentunya kita selalu dihadapkan dengan umat yang berbeda-beda, banyak sekali karakternya, macam-macam. Nah kemudian kaitannya dengan bagaimana kita mengajak, membangkitkan antusiasme umat untuk bagaimana kita selalu mengetahui, mengenal, dan melestarikan peninggalan zaman Buddha terdahulu. Kaitannya saat ini adalah candi, dan saat ini adalah yang paling dekat itu Candi Muara Jambi. Yang paling gampang adalah mengunjungi. Mengunjungi ya. Ya, mengunjungi. Nah, kemudian kalau kita sudah mau mengunjungi, mau melihat, nah dari situ kita bisa memasukkan teori-teori, pandangan-pandangan, bagaimana kita bisa melestarikan dan mengisi, menjaga
dengan pandangan-pandangan Buddhis saat ini, sehingga umat Buddha saat ini juga bisa paham bagaimana sih melestarikan peninggalan zaman dulu, kemudian diimplementasikan, disesuaikan dengan zaman yang sekarang, tentunya dengan pandangan-pandangan ajaran agama Buddha yang sekarang. Baik, Begitu, itulah Romo. menurut pandita. Bagaimana kalau menurut penyuluh ini? Penyuluh agama Buddha. Barangkali ini bertugas di suatu wihara untuk mengajak, yaitu bagaimana supaya umat Buddha itu aktif, termotivasi untuk datang ke Candi Muara Jambi atau candi-candi yang lain dalam rangka menghormat peninggalan para leluhur. Bagaimana ini, Romo? Kami selaku penyuluh agama Buddha, kita seringkali mengadakan perkumpulan bahasanya untuk pembahasan hal-hal yang seperti ini. Intinya untuk memajukan umat Buddha di Jambi. Jambi ya. Nah, jadi dengan program-program yang sudah terlaksana, memang kita semua antusias untuk melakukan hal itu. Seperti yang sudah disampaikan Romo Pendeta juga, termasuk salah satunya adalah pengunjungan. Ya. Berkunjung kemudian paling tidak mengetahui bahwa di Jambi ini ada candi peninggalan zaman dahulu, Ya. peninggalan Buddha kan gitu. Nah, di sisi lain kita terbatas dengan kesibukan-kesibukan yang memang sebenarnya tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kita sudah membuat program yang bagus bahwa bentuk rutinitas, bahkan menjadi agenda yang bagus. Yang pertama mengunjungi, kemudian mengenal, terus kita mengetahui sejarahnya yang sesungguhnya. Kan itu. Begitu, ya. Jadi sampai saat ini saya rasa sebagai penyuluh, semua penyuluh khususnya di Kota Jambi ini sudah melakukan program-program tersebut. Oke. Jadi sampai kita belajar sejarah dari awal sampai berkembangnya saat ini. Oke. Paling tidak kita sebarluaskan ke umat-umat Buddha yang lainnya. Baik, pemirsa, ini kata penyuluh, gitu. Bagaimana kalau menurut Pak Guru? Bagaimana menurut pandangan seorang guru agama Buddha untuk mengajak, mensosialisasikan kepada murid-muridnya, barangkali sekaligus sebagai wakil dari pemuda begitu ya, untuk menghadiri atau mengunjungi tempat-tempat beribadah seperti Candi Muara Jambi. Bagaimana ini Pak Guru? Jadi perlu saya sampaikan kembali seperti apa yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa Candi Muara Jambi ini adalah candi yang memiliki kompleks terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Mungkin di kalangan umat Buddha atau di kalangan umat yang lain juga mungkin berpikir bahwasanya Candi Borobudur lah yang paling terkenal, sehingga menganggap Candi Borobudur adalah candi yang terbesar Dan satu-satunya begitu. Iya, mungkin di Indonesia. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwasanya kompleks percandian Muara Jambi ini sangat luas sekali, dan perlu kita ketahui juga bahwa yang datang ke Muara Jambi ini bukan hanya orang-orang yang datang yang berasal dari Jambi. Tadi juga pada saat kita masuk ke sini ada orang luar negeri datang ke sini untuk berkunjung. Gitu ya, orang bule berkunjung untuk turis ya. untuk melihat keindahan Candi Muara Jambi. Orang bule yang dari luar negeri pun datang ke sini untuk melihat Muara Jambi. Bagaimana kita guru-guru agama Buddha yang ada di Kota gitu Jambi kan, ya. tidak berusaha mencintai Muara Jambi, candi ini. Jadi saya mengajak kepada umat Buddha seluruhnya untuk bersama-sama, mari kita datang ke Muara Jambi, kita lestarikan candi yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kita ini, supaya Candi Muara Jambi ini ke depan juga sekarang dalam kondisi yang sudah dipugar, semakin ramai, bukan ramai hanya untuk berkunjung, tetapi kita juga bisa melakukan ritual bersama-sama di sini sebagai wujud
pelestarian terhadap warisan leluhur yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita umat Buddha di zaman dahulu. Oke. Baik, pemirsa, saya pikir lengkap sudah. Kita dari pandita sudah ada, kemudian dari penyuluh ada, dari guru ada. Dan ternyata semuanya adalah mengarah bagaimana cara menghormat, cara memelihara, cara mendukung peninggalan-peninggalan nenek moyang kita sebagai umat Buddha. Terima kasih Pak Pandita, Pak Penyuluh, dan Pak Guru. Semoga bincang kita pada hari ini bermanfaat untuk umat Buddha di seluruh Nusantara. Dan saya akhiri dengan Sukiyoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, sudah selesai obrolan kita tadi, ngobar kita episode kali ini kita outdoor dan ketemu langsung dengan para narasumbernya. Pembicaraan kita tentang bagaimana melestarikan situs bersejarah khususnya yang ada di Jambi, yaitu Kompleks Percandian Muara Jambi. Semoga dengan ngobar kita kali ini membawa manfaat, membawa pengetahuan dan juga semangat bagi kita semua untuk terus melestarikan ajaran Buddha. Mari kita sambut kebangkitan agama Buddha di Nusantara. Sampai sata bawang tisu kita tas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.